Shalom, Amanginang yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada minggu pagi ini bernama minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik panggilan memelihara alam. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 2. Rancangannya tetap
Marilah kita mendengar pengganti Taurat Tuhan yang dipilih dari firman Tuhan yang tertulis pada Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Mendiami hati kami, Kau
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita sebagai epistel pada minggu ini, yang tertulis pada Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Di bawah judul orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara Siman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diturunkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memanjatkan doa syafaat kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu kami panjatkan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini Engkau menyertai, memberkati kami di sepanjang hari-hari kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan memanjatkan segala doa permohonan kami. Tuhan kiranya melayakkan kami, sehingga
permohonan kami sampai kepadamu. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa, dalam berbahaya, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan bergumul Tuhan berikan penghiburan. Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka alami, supaya dalam kehidupan mereka boleh bersukacita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dalam keadaan kekurangan juga Engkau yang mencukupkan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang lebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa Bapa kepada pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin yang paling tinggi sampai dengan pemimpin yang paling rendah. Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan. Secara khusus dalam mengambil keputusan apapun itu Bapa, biarlah kiranya keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami adalah keputusan yang berasal daripadamu, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera kepada kami, rakyatnya. Kami juga berdoa kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, secara khusus pemimpin gereja GKPA, Amang Eporus, Amang Sekjen, Amang Preses, Pendeta Rasot, dan pelayan yang lain. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan kebijaksanaan dalam memimpin gerejamu, sehingga gerejamu boleh menjadi gereja yang unggul, gereja yang melayani, gereja yang berdampak bagi setiap orang. Tuhan yang memberkati mereka dalam menentukan segala rencana-rencana program-program yang baik dalam hal memajukan gereja kami di KPA, sehingga gereja kami ini boleh menjadi gereja yang hidup, yang tumbuh, yang berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga membawakan ke hadapan-Mu firman-Mu yang akan kami dengarkan nantinya. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tersebar di tanah yang subur, sehingga kami para pendengar boleh menikmati, boleh mengaminkan, boleh bertumbuh, bahkan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga dalam penyampaian firman-Mu kami boleh memahami. Juga berkati keluarga, berkati pelayanan, sehingga amang kami ini boleh menjadi pembawa berkat bagi setiap orang dimanapun amang kami ini berada. Terima kasih Bapak yang baik. Banyak hal yang menjadi pergumulan kami, secara khusus untuk kondisi negara kami pada saat ini, di mana kami sedang berduka, di mana kami sedang mengalami pergumulan terkait pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kebijaksanaan, sehingga kami dapat merawat diri kami pribadi lepas pribadi.
kami boleh menjalani setiap aktivitas kami dalam keadaan sehat, jauh dari segala penyakit penularan COVID-19 ini. Kami juga berharap kepadamu agar kiranya pandemi ini secepat mungkin boleh berakhir, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami sehari-hari sebagaimana biasanya. Begitu banyak pergumulan kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum kami meminta, Engkau sudah mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat, yang tidak berkenan di hadapan Bapa, hingga kami layak untuk memohon, juga layak untuk menerima setiap berkat yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kami hendak merenungkan firman Tuhan. Ajarilah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam minggu ini yang terambil dari kitab Imamat
pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Perikopnya tahun Sabat dan tahun Yobel. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, satu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala, di mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu nabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak diranting jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sejauh itu renungan kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan, kita nyanyikan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendampak Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur walaupun melalui ibadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan memampukan kita untuk tetap bersuka cita. Renungan firman Tuhan yang kita baca hari Minggu ini memberikan suatu kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita, yang artinya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ini kasih Yesus Kristus, renungan kita dari kitab Imamat ini berbicara tentang pertanian. Lalu orang berbicara
saatnya pada kita di kota ini. Amang Pendeta, kita kan hidup di kota. Sedangkan firman Tuhan yang kita baca ini tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, di mana tentang alam, tentang pertanian. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tahun Yobel atau tahun Sabat diberikan kepada kita supaya kita tahu aturan. Tahun Sabat adalah di mana 6 tahun kita bekerja, kita mendapat hasil. Lalu tahun yang ke-7 itu diberikan kepada orang lain, diberikan kepada alam. Ada kestabilan, ada norma yang diatur di situ. Sedangkan tahun Yobel adalah 7 kali 7 tahun itu tadi, sehingga 49. Lalu tahun yang ke-50, tahun itu juga kita kuduskan. Yang artinya kita juga diberi waktu oleh Tuhan untuk beristirahat. Dan orang lain menerima hasil dari yang tahun ke-50 itu tadi. Sehingga di dalam tahun Yobel, jelas Tuhan katakan, kalau kita membeli tanah, dalam waktu 49 tahun tanah itu kita pakai, maka tahun ke-50 tanah yang kita beli itu kita kembalikan kepada pemiliknya. Ini luar biasa. Tuhan menginginkan suatu aturan dalam kehidupan kita. Lalu apa konteksnya kalau kita yang tinggal di kota ini? Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah apa pelajaran yang diberikan Allah pada kita saat ini. Yang selanjutnya adalah apa kebenaran yang diberikan Allah pada kita saat ini. Lalu kemudian kesalahan apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita saat kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini berbicara tentang alam. Kalau temanya dikatakan panggilan memelihara alam. Kita tinggal di kota, kita bukan petani. Lalu apa yang dimaksud dengan konteks firman Tuhan untuk kita? Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tetap hidup di masa selanjutnya atau sampai kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang pertama pelajaran yang diberikan kepada kita di dalam renungan kita saat ini adalah kita dituntut untuk teratur. Maka ada aturan, kedisiplinan dalam hidup kita. Allah ingin kita itu teratur. Hidup kita harus teratur, ibadah kita harus teratur, segala sesuatu harus teratur, termasuk ekonomi. Kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, bagaimana perekonomian, bagaimana masyarakat, dibilang PSBB, tapi pergi kemana-mana aturan. Allah menuntut kita ada aturan. Adil, keadilan itu juga dituntut di dalam renungan kita minggu ini. Jadi yang hal pertama yang hendak Tuhan beri pengajaran kepada kita adalah keteraturan, tertib. Hidup ini harus tertib, ada aturannya, tidak suka-suka. Tapi kalau kita lihat masyarakat suka-suka, masa bodoh dengan hal peraturan-peraturan. Tapi firman Tuhan dalam minggu ini diingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk hidup teratur. Alam diatur supaya ada masanya. Tanah saja perlu istirahat. Manusia juga perlu istirahat. Jangan hanya kerja akhirnya lupa kepada Tuhan. Ini aturan. Hidup ini aturan. Tidak bisa begadang terus, libur panjang, udah begadang saja. Tidak bisa. Hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah hidup teratur. Keteraturan. Alam semesta teratur. Teratur di dalam alam. Berarti kalau kita di kota, membuang sampah tidak sembarangan. Disuruh pakai masker, ya pakai masker. Teratur. Hidup ini harus teratur. New normal, artinya normal yang baru. Firman Tuhan, konteks kita saat ini adalah keteraturan. Hidup harus teratur, dimanapun kita berada.
Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang hendak diberikan kepada kita dalam renungan kita saat ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan bahwa Allah sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Allah sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas. Makanya tahun Sabat 6 tahun, maka tahun yang ke-7 hasilnya itu boleh diambil oleh orang-orang yang tidak punya tanah, oleh orang-orang yang tidak punya penghasilan. Lalu tahun Yobel 50 tahun kemudian kita kembalikan apa yang pernah kita beli. Adil. Supaya apa? Supaya memang masyarakat itu adil. Yang kaya tidak tambah kaya, tetapi yang kaya harus membagi kepada yang berkekurangan. Jadi kebenarannya adalah bahwa Allah peduli kepada kemiskinan. Allah peduli kepada penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Adakah kita memang membagi dari hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, baik untuk jemaat, untuk gereja, dan untuk masyarakat di sekitar kita? Saling membagi. Kalau kita lihat dari media massa, bagaimana rakyat Indonesia masih banyak yang tidak peduli dengan tetangganya, walaupun memang ada yang peduli. Tapi kalau kita lagi yang sudah dapat bagian sembako, besok dia dapat lagi, yang lain tidak dapat, dia tidak membagi. Dalam saat ini kita diminta untuk membagi. Jadi kebenaran Allah ingin supaya kita membagi. Saatnya anak-anak Tuhan harus membagi. Saatnya anak Tuhan harus peduli kepada lingkungan kita. Bukan hanya kita menerima, tetapi lebih baik kita memberi. Karena Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, selanjutnya apa yang Tuhan hendak beritahu kepada kita, yang hendak diajarkan kepada kita, yaitu tentang kesalahan. Kesalahan apa yang kita lakukan, yang perlu kita perbaiki dari renungan kita saat ini. Berarti kalau selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan keluarga, dengan tetangga, terlebih lagi dengan teman ataupun seiman kita, sejemaat kita, segereja kita harus berubah. Kita harus saling membagi, karena Allah pun membagi aturan itu di dalam kehidupan kita. Situasi kondisi saat ini, kita belum tahu kapan saatnya berakhirnya virus corona ini. Kita juga tidak tahu, jangan-jangan tahun yang akan datang lebih parah lagi virus yang akan dikirimkan oleh, kita tidak tahu. Tetapi yang kalau kita renungkan saat ini, firman Tuhan mengajar kepada kita saatnya adalah hiduplah teratur, belajar teratur, hidup disiplin, ibadah yang disiplin, membaca firman yang teratur, ibadah terus kepada Tuhan. Selanjutnya membagi. Prinsipnya manusia memang sulit untuk memberi, lebih banyak manusia itu menerima. Tapi dari tahun Sabat dan tahun Yobel yang kita renungkan saat ini, konteksnya bagi kita yang tinggal di kota adalah kita membagi. Kita lihat tetangga kita tanya teman jemaat kita, pagi-pagi kita tanya gimana kabarnya, adakah yang perlu kami bantu. Kalau ini belum kita lakukan, berarti melalui renungan ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita membagi, supaya kita peduli. Alam saja perlu istirahat, perlu ada kesamaan, perlu ada sama rata. Hidup kita juga perlu ada keadilan, adil. Yang kaya jangan tambah kaya, kaya boleh. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan lupa dengan orang yang miskin. Jangan lupa dengan orang yang menderita. Sampai kiamat pun dunia ini tetap ada orang yang miskin. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menutup mata
Allah sangat peduli kepada penderitaan. Allah sangat peduli kepada orang-orang miskin. Janda, yatim piatu sangat peduli. Kalau kita lihat tetangga-tetangga kita, kalau bulan-bulan puasa mereka itu mengundang anak yatim piatu. Karena mereka berpandangan, berprinsip bahwa doa anak yatim piatu itu sangat didengar Tuhan. Kalau kita baca di Yesaya 58 ayat 8 sampai ayat 10. Ibadah yang Tuhan inginkan ataupun puasa yang Tuhan inginkan adalah ketika kita membuka belenggu-belenggu, ketika kita memberi makan orang, ketika kita memberi tumpangan kepada orang. Itulah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Konteks kita saat ini, firman Tuhan adalah supaya kita saling membagi kepada sesama. Bapak Ibu, mari sedikit pun kita beri, itu sangat berarti bagi orang lain. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami kembali diajari, dibimbing, dituntun untuk tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini termatrai di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk saling membagi, ajar kami untuk saling peduli dengan sesama, ajar kami untuk kami hidup dengan teratur di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa Surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, apapun yang mereka rindukan, apapun yang jemaat-Mu kerjakan, buatlah itu berhasil, supaya melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan kami percaya biarlah virus corona ini dilalukan, dijauhkan dari umat-Mu, jemaat-Mu, dan gereja-Mu, juga bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu, berkati Resort Jawa Barat, seluruh yang ambil bagian di dalam ibadah para hamba Tuhan yang berjeripayah untuk terlaksananya ibadah ini. Kami percaya jeripayah kami mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Ditebusnya jiwa
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling membagi, marilah kita saling peduli dengan sesama. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah beribadah bersama-sama minggu ini. Tuhan memberkati. Amin.